Petugas pemadam kebakaran Tambora, Jakarta Barat berjibaku memadamkan kobaran api di sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut 10 sepeda listrik. Kebakaran terjadi saat mobil tengah melintas di ruas tol dalam kota Jelambar, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari korsleting pada sepeda listrik. Kobaran api tak hanya menghanguskan 10 unit sepeda listrik tersebut, namun mobil pengangkutnya juga hangus terbakar. 2 unit mobil damkar beserta 6 personil dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Ini menurut informasi dari pengemudi, karena memang baru pas banget masuk tol, nggak lama kemudian informasi langsung ada percikan dari sepeda listrik. Jadi langsung penyalaan hampir semua. Kurang lebih ada 10 sepeda listrik terbakar semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta. Baik, kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Kebakaran melanda Mapolres Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kebakaran membuat warga panik. Petugas Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara berusaha memadamkan api yang membakar Mapolres Padang Sidempuan yang berada di Jalan Sisinga, Mangaraja pada Kamis malam, di mana api membakar atap bangunan bagian depan. Peristiwa ini terkuak setelah petugas piket jaga melihat percikan api tepat di meteran listrik. Alhasil, petugas berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak berselang lama, sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Padang Sidempuan tiba di lokasi. Pihak kepolisian mengatakan kebakaran ini akibat korsleting listrik. Jadi ini berawal dari arus pendek yang ada di bawah meteran pusat mako kita, adanya korsleting listrik. Alhamdulillah karena disigapan anggota dengan tiket fungsi mako dan masih ada beberapa anggota resim yang di mako sehingga cepat diketahui dan alhamdulillah bisa dipadamkan sebelum para pemadam datang dan pemadam juga dihubungi. Setelah berjibaku selama 30 menit, api pun berhasil dipadamkan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Akhirnya berhasil meringkus perampok toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku dibekuk di sebuah hotel dan belasan jam tangan senilai miliaran rupiah diamankan. Tiara Pak. Hendra kan? Namamu Hendra kan? Inilah detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menyergap pelaku perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tak bisa berkutik saat dikepung petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, serta barang bukti pakaian dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. HK berikut barang bukti kini diamankan di Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, kamera pengawas CCTV merekam detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang pada Sabtu 8 Juni 2024. Pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan 3 pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memaksa ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Pelaku kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan menodongkan senjata tajam. Korban didorong dan diminta membuka etalasi jam tangan mewah, sementara kedua tangannya diikat pelaku. Setelah menguasai keadaan, pelaku mengambil 18 unit jam tangan seharga 14 miliar rupiah. Sebelum melarikan diri, pelaku membawa korban yang dalam keadaan tangan terikat ke sebuah ruangan. Sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh
penyidik, pemeriksaan terhadap tersangka, taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil oleh pelaku. HK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi dan lagi WNA di Bali kembali berulah. Kali ini pria WNA di Badung, Bali menganiaya wanita pengendara motor hingga terjatuh. Sementara di Kuta Utara, seorang bule nekat melakukan aksi freestyle sepeda motor hingga mengganggu lalu lintas. Video amatir warga merekam kelakuan arogan seorang warga negara asing yang memukuli pengendara motor wanita yang melintas di seputaran Jalan Imam Bonjol, Kuta Badung, Bali. Sebelumnya, WNA itu berdiri di tengah jalan, memukul dan menendang setiap pengendara motor yang melintas. Menghindari terjadinya insiden, sejumlah pengendara memilih melaju pelan. Usai insiden itu, pria bule yang mengenakan kaos hitam bercelana pendek tersebut langsung kabur ke arah Jalan Sunset Road. Aksi arogan itu tentunya sangat disayangkan karena berpotensi memicu konflik antara warga lokal dengan wisatawan asing. Apapun yang melanggar ketentuan harus ditindak. Sekarang soalnya ada lalu lintas kita tidak terjaga. Sekarang posisi tadi saya sampaikan sekarang ada EOK masyarakat, ada masyarakat dalam arti kelompok sosial masyarakat dan individual juga ada EOK-nya. Siapa sekarang kami serahkan itu yang punya yang mengganggu itu tidak aja Selain aksi pemukulan terhadap pengendara wanita, juga viral aksi 2 orang WNA yang dengan arogan melakukan aksi freestyle di tengah jalanan di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali. Aksi itu dilakukan tanpa peduli dengan arus lalu lintas yang tersendat. Para pelaku pariwisata di Bali berharap ada penindakan tegas terhadap aksi WNA semacam ini sehingga pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing bisa diminimalisir. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis siang. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengalami 87 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Semburan kolom asap letusan mencapai 900 meter dari puncak dengan intensitas sedang condong mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pengamatan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 87 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 23 mm. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga, khususnya para penambang pasir, untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari pusat letusan. Kalau di level 3 seperti ini, otomatis dari puncak 13 km itu jarak aman. Kemudian di atas 500 meter kanan kiri bantaran sungai. Itu yang rekomendasi di level 3 ini harus kita patuhi bersama. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru diimbau untuk selalu waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan nelayan terombang-ambing di tengah Laut Jawa setelah kapal yang mereka tumpangi pecah dihantam ombak. Ke-14 ABK selamat setelah berhasil dievakuasi oleh nelayan lain yang melintas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tampak dalam video amatir, 14 anak buah kapal terombang-ambing saling berpegangan tangan di Laut Jawa Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Belasan nelayan pencari ikan tersebut berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang tengah melintas setelah terombang-ambing di tengah laut selama 14 jam.
Peristiwa tersebut berawal ketika kapal KM Sri Hartamas pergi melaut dengan membawa 14 ABK. Sesaat sampai di tengah laut, kapal dihantam ombak besar hingga pecah dan langsung tenggelam. Sudah 14 jam. 4 jam ya? Iya, 14 jam. 14. Oh, 14 jam. Iya. Terus ditolong siapa Pak itu, Pak? Ini teman di pelabuhannya itu Pak Palang. Ya. Terus di sana itu ngapung pakai apa, Pak? Pakai jurigen sama tutup box. Sesampainya di darat, ke-14 ABK ini mendapatkan pertolongan medis oleh petugas setempat. Mereka dinyatakan sehat dan hanya mengalami mata merah akibat laman terombang-ambing di tengah laut. Ada nelayan Palang mengevakuasi warga Blimbing yang kapalnya pecah di perairan Laut Jawa. Terus itu berapa awak kapal dan yang selamat? Yang selamat, semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang meninggal. Hanya matanya merah-merah karena lama di air laut. Para ABK ini pun langsung diantar ke rumah masing-masing yang berada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kasus mirip Vina Cirebon juga terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun 2012 silam. Saat itu korban yang berusia 15 tahun diperkosa dan juga dibunuh. Pelaku yang jadi tersangka diyakini bukan pelaku sebenarnya. Serupa dengan kasus Vina, kasus penculikan, pemerkosaan, serta pembunuhan terhadap gadis remaja juga sempat terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun 2012 silam. Korban bernama Harnovia, saat itu baru menginjak usia 15 tahun. Kasus tersebut juga menimbulkan gejolak publik. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan diyakini banyak pihak bukan pelaku sebenarnya. Seorang wartawan lokal bahkan membuat buku investigasi berjudul Harnovia. Buku tersebut menceritakan janggalnya kasus tersebut. Pada tahun 2022, penulis buku tersebut menyerahkan buku hasil investigasinya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari pemberitaan itu memang saya harus akui belum ada respon dari aparat penegak hukum terhadap dugaan rekayasa kasus ini, sehingga saya kemudian memutuskan agar kasus ini dibukukan dengan harapan dapat menjadi perhatian semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat melanjutkan masa penahanan Peggy Setiawan untuk mempermudah proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Upaya permohonan penangguhan penahanan tersangka Peggy Setiawan oleh tim penasihat hukum tak membuahkan hasil. Hal tersebut terungkap setelah perwakilan tim penasihat hukum Peggy Setiawan berkunjung ke Polda Jabar. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan sejak 10 Juni lalu. Surat pemberitahuan telah disampaikan ke pihak keluarga dan juga tim penasihat hukum. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan, ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Selain itu, permintaan kuasa hukum Peggy terkait salinan BAP juga belum dapat dipenuhi pihak Polda Jawa Barat karena proses pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan masih berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menyita akun media sosial Facebook milik Peggy Setiawan untuk dijadikan objek penyidikan. Sementara itu, ayahanda Eki, Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Bid Propam Polda Jabar.
Pasca pemeriksaan tambahan atas tersangka Peggy Setiawan, penyidik Polda Jabar juga menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Langkah ini dilakukan guna melengkapi pemberkasan dengan tersangka Peggy Setiawan. Penyidik pun mempercepat pemberkasan dan juga menjadikan hasil dari pemeriksaan atas pelapor, ayahanda almarhum Peggy, Ibtu Rudiana, sebagai pelengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa, ya baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Petugas menargetkan pemberkasan akan selesai sebelum pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan tambahan terhadap Peggy Setiawan yang dilakukan Polda Jawa Barat dinilai mendadak. Bahkan pengacara Peggy beranggapan pemeriksaan psikologi dan juga media sosial Peggy membuktikan jika alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Saya tidak pernah saya mati. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan terkait akun Facebook Peggy dengan 28 pertanyaan di Mapolda Jawa Barat Rabu kemarin. Sugianti Iriani, ketua tim pengacara Peggy, beranggapan bahwa pemeriksaan tambahan ini tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencocokkan pertemanan hingga status media sosial Peggy mulai dari 2015 hingga 2016. Dari akun medsos Peggy terlihat jika pada 27 Agustus 2016 Peggy tidak berada di Cirebon. Karena ada saya kecurigaan bahwa akun Facebook di 2016 pembicaraan Peggy dengan teman-temannya seolah-olah dicocok-cocokkan bahwa Peggy adalah pelakunya. Seperti status yang dicocok-cocokkan kemarin itu di tahun 2015, makanya kan tidak ada korelasinya dengan tahun 2016, jauh sekali gitu. Seperti itu kan, itu obrolan anak-anak muda biasa, makanya kenapa harus ditarik garis merah bahwa Peggy adalah pelakunya dari status-status tersebut. Selain itu, Sugianti menyebut bahwa pemeriksaan psikologi hingga akun media sosial Peggy membuktikan jika alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Diketahui sebelumnya pengacara Peggy juga sempat menolak tes psikologi yang akan dilakukan petugas terhadap Kartini, ibu Peggy. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan juga Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Pihak Polda Jawa Barat akan segera merampungkan berkas kasus tersebut dan menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, bahwa penyidik akan berusaha secepatnya. Ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan ke. Kita ke informasi lain, pemirsa. Staf Sekjen PDI Perjuangan Kusnadi mendatangi Barreskrim Mabes Polri alih-alih memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan mereka ke Barreskrim untuk melaporkan penyidik KPK. Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kamis yang mendatangi Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Kusnadi datang ke Barreskrim bersamaan dengan kuasa hukumnya, Petrus Celestinus, untuk membuat laporan. Sekalipun ada berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan tanda terima, tapi yang jadi permasalahan pertama, penyidik Rosa Bekti Purbo atau Rosa Purbo Bekti, penyidik KPK ini, ketika bertemu dengan
Kusnadi tidak pernah memperkenalkan identitasnya secara lengkap, siapa dia. Ya. Standar kerja polisi, entah dia penyidik atau dia bukan penyidik, ketika berhadapan dengan masyarakat ketika dalam menjalankan tugasnya, identitas diri dia itu dia harus jelaskan terlebih dahulu. Kedatangan staf Hasto dan pengacaranya ke Bareskrim bersamaan dengan panggilan penyidik KPK kepada Kusnadi. Namun Kusnadi dan kuasa hukumnya meminta penjadwalan ulang dan memilih untuk datang ke Bareskrim terlebih dahulu. Pasalnya, Kusnadi mengaku trauma atas perlakuan penyidik KPK yang sebelumnya menyita ponsel Hasto. Di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, ditahan. Saya merasa dibohongin juga, katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membela saya. Kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Ya biro minta waktu 5 menit sama Pak Rosa, katanya oke. Tapi selama itu ternyata saya 3 jam diperiksa. Kusnadi akan melaporkan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan perampasan barang milik pribadi dan milik Hasto. Saat pemeriksaan, Kusnadi bahkan mengaku sempat dibentak oleh penyidik KPK. Penyitaan barang pribadi miliknya dan Hasto dilakukan secara paksa. Sejumlah barang yang disita penyidik KPK antara lain ponsel, buku catatan DPP PDIP, dan kartu ATM. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan berkas perkara 10 orang tersangka yang diduga terlibat di dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Jaksa penuntut umum akan melanjutkan proses dakwaan sebelum diajukan ke pengadilan. Penanganan dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022 masih terus bergulir. Perkembangan terbaru, penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas perkara 10 tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain penyerahan berkas, Kejagung juga menyerahkan sejumlah barang bukti seperti dokumen, uang tunai, logam mulia, sertifikat tanah, serta beberapa unit mobil mewah. Pelimpahan oleh penyidik kepada JPU tersebut sebagai proses penyusunan dakwaan sebelum para tersangka diajukan ke persidangan. 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentu diserahkan kepada penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHP, di mana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah nyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti, karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejagung telah menyerahkan berkas perkara 2 tersangka, yakni Tamron alias TN dan Ahmad Albani atau AA. Sementara itu, kuasa hukum dari 4 tersangka soroti penerapan Permen KLHK dalam kasus terkait. Yaitu terkait dengan angka kerusakan ekologis sebesar 271 triliun. Nah, kami sangat keberatan dengan digunakannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 sebagai dasar di dalam menentukan kerugian real negara.
Sebanyak 12 tersangka telah dilimpahkan ke JPU dari total 22 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan personel polisi diterjunkan untuk mengamankan constatering atau pengecekan batas tanah gali Sudak Sekotong, Lombok Barat. Pengawalan ekstra dilakukan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Sebelumnya, constatering sempat ditolak dan ditunda karena alasan keamanan. Kendati constatering dapat terlaksana, kuasa termohon menyatakan menolak hasil constatering karena prinsipal tidak hadir dan batas tanah yang ditunjukkan kuasa pemohon tidak sesuai. Pihak termohon sedang mengupayakan pembatalan putusan PK atau peninjauan kembali. Ya tentu kami yang memerlukan pengamanan itu kan. Tentu kami bekerja harus dalam keadaan aman. Nah, kita menghindari ini kan yang tidak diinginkan. Jangan ada pertempuran pemohon dan termohon atau orang-orangnya kan, kita tidak mau seperti itu. Dan menurut saya juga memang saya mengikuti tadi proses pengukuran yang ditunjukkan oleh kuasa hukum pemohon eksekusi, yaitu dari Muksin Maksum, menunjukkan batas itu sangat-sangat jauh berbeda, tidak sesuai dengan hasil kadastral yang dia. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Cikal Multazam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Unjuk rasa dilakukan ratusan warga di kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan. Beginilah suasana ketegangan saat ratusan warga dari desa Lekopatsi, Kecamatan Tinambung melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Polewali Mandar pada siang tadi. Masa menuntut pertanggungjawaban dari Inspektorat Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Kasus Korupsi yang dilakukan oknum Kepala Desa Lekopatsi, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sayangnya aksi ini sempat diwarnai kericuhan dan menyebabkan satu orang terluka. Sangat kami sayangkan Pak. Kericuan terjadi karena Pak Inspektur sendiri yang menyulut, memancing amarah masyarakat Pak, sehingga terjadi bentrok seperti itu. Yang kami sayangkan karena Pak Inspektur melakukan pemukulan Pak kepada salah satu teman dan sejawat kami di Lekopatsi. Berarti ada satu yang kena pukulan ya? Iya, ada satu Pak. Untuk menenangkan massa, penjabat Bupati Ilham Borahima melakukan dialog dan berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut sembari menunggu hasil rekomendasi inspektorat. Turunkan tim inspektorat itu beberapa minggu yang lalu bersama PMD. Dan sampai hari ini hasilnya belum dilaporkan kepada saya seperti apa hasil rekomendasi temuan inspektorat. Oleh karena itu saya belum bisa hari ini menyatakan apa keputusan selanjutnya. Massa meminta kasus dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepala desa tersebut segera ditindaklanjuti. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebut belum memikirkan hal tersebut dan masih fokus mencari partai pengusung lainnya. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama.
Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif wacana duet Anies Kaisang. Ditemui di kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Gibran mengatakan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nama Anies Baswedan digadang-gadang akan kembali maju dalam perebutan kursi DKI 1. Sejumlah partai disinyalir kuat bakal mendukung Anies, mulai dari PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, menanggapi komentar Edi Rahmayadi terkait kesiapan maju di Pilkada Sumatera Utara. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi pernyataan mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi terkait kesiapan di pemilihan Kepala Daerah Sumut 2024. Bobi menjelaskan bahwa pilkada bukanlah persaingan antar sosok, melainkan gagasan dan ide yang harus disampaikan. Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A lawan person si B, bukan. Yang pasti gagasannya. Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa, jadi lebih bagus. Nah, kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasannya. Sebelumnya, Edi Rahmayadi menyampaikan kesiapan melawan Bobi Nasution pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Edi menyatakan yakin melawan menantu presiden, bahkan menantu malaikat sekalipun. Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Nama Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution menguat di tengah masyarakat Sumatera Utara. Keduanya telah mendapat lampu hijau dari sejumlah partai politik dan menyatakan siap bertarung pada Pilkada serentak akhir November 2024 mendatang. Dari Medan dan Jakarta, Ahmad Ridwan, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Tarakan, Kalimantan Utara kian sulit dijumpai. Ratusan warga pun rela antri untuk mendapatkan gas LPG murah sesuai dengan harga agen ditambah bonus gula dan juga minyak goreng. Antrean panjang warga terjadi saat salah satu agen Pertamina menjual gas LPG dengan harga murah sesuai eceran tertinggi HET di pasar murah yang digelar Pemkot Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis pagi. Dengan membawa 2 tabung gas LPG kemasan 3 kg, warga bisa menukar dengan gas LPG kemasan 5 kg seharga Rp120.000. Selain mendapatkan gas LPG 5 kg, warga juga mendapatkan bonus gula pasir dan minyak goreng. Warga mengeluhkan melambungnya harga gas LPG di pasaran saat ini. Di warung, gas LPG 3 kg bahkan mencapai Rp70.000 per tabung
dari harga sebelumnya hanya Rp20.000. Oh, karena jatahnya cuma 30 umpamanya di pangkalan. Nah, sedangkan kita warga kita kan ratusan. Ya kan? Jadi rebutan tuh, Bu? Ya, rebutan sampai bulan datang ya dapat. Ini yang 5 kilo. Ini yang 5 kilo. 120 ya. Dapat ini. Dapat apa? Sama gula. Oh. Ini 2 liter, gulanya 1 kilo. Dengan mahalnya dan langkanya harga gas LPG 3 kg, warga berharap ada perhatian dari pemerintah atau instansi terkait, serta meminta agen menambah kuota gas LPG melon dengan harga sesuai HET sehingga tidak membebani warga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ratusan warga harus antre hingga 300 meter untuk mendapat bantuan beras gratis di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Antrian berdesakan untuk mendapat beras gratis juga terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga harus antre hingga sepanjang 300 meter saat pengambilan bantuan beras 10 kg di kantor pos Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa warga bahkan turut membawa anak dalam antrean. Warga pun harus menunggu selama 30 menit di bawah terik matahari. Warga mengaku bantuan beras cukup membantu mengingat harga beras yang kini terus melejit. Pembagian beras sendiri dilakukan selama 2 hari karena banyaknya jumlah penerima yakni 1.780 warga. Setengah jam? Ya, setengah jam. Kenapa Bu antusias untuk mengambil bantuan ini, kenapa Bu? Ya untuk keperluan juga, untuk menyambung hidup. Bersyukur banget. Cuma ini aja, tapi saya pegang, tapi sekarang udah enggak. Antrian penyaluran beras gratis juga terjadi di kantor pos Panyabungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan warga harus rela antri berdesakan menunggu namanya dipanggil. Total ada 11.000 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan jatah beras gratis. Bantuan ini dirasa meringankan beban apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Bogor, Jawa Barat dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi musim kemarau dilakukan para petani di Jawa Barat. Penggunaan pompa air hingga penyuluhan diharapkan meningkatkan produksi padi di Purwakarta. Ya, pemirsa, menghadapi musim kemarau, penggunaan pompa untuk mengairi sawah terus dimaksimalkan. Pada Januari hingga Mei 2024, lahan persawahan yang ditanami padi di Kabupaten Purwakarta seluas lebih 15.000 hektar diperoleh sekitar 67.000 ton beras. Penggunaan terkait dengan pompa oleh para petani merupakan salah satu program perluasan area tanam yang dilakukan atas kerjasama pemerintah daerah bersama TNI Polri. Selain itu, pemirsa, pendampingan juga dilakukan kepada para petani mulai dari pembinaan serta penyuluhan. Komunikasi dan evaluasi juga dilakukan secara berkala agar hasil pertanian di Purwakarta, Jawa Barat dapat meningkat. Pemirsa, ratusan produk andalan Indonesia saat ini diklaim sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Sejumlah produk tersebut merupakan kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan perekonomian tanah air. Dalam acara puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024, dipamerkan ratusan produk andalan Indonesia yang sudah terdaftar sebagai produk indikasi geografis, serta beragam produk luar negeri dan produk lainnya yang sudah mendapatkan hak paten. Selain pameran juga digelar berbagai diskusi dan tema yang berkaitan dengan indikasi geografis. Salah satu pembicara Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham menyatakan ratusan produk yang dipamerkan merupakan kekayaan intelektual yang bisa meningkatkan perekonomian tanah air. Ini adalah salah satu forum untuk mengingatkan kembali
kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah. Makanya kita undang juga pemerintah, perwakilan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, bahwa kekayaan intelektual itu adalah sebagai poros baru ya perekonomian Indonesia. Karena negara-negara maju itu paralel dengan negara-negara yang memiliki perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia gitu. Tak hanya di Jakarta, peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2024 juga digelar di sejumlah daerah. Hal tersebut sebagai langkah serius pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran produk indikasi geografis sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen sepeda motor resmi memperkenalkan motor anyarnya di Kemayoran, Jakarta. Skutik bongsor di kelas 150 cc itu punya emblem turbo. Nah, seperti apa spesifikasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Menjelang hari jadinya yang ke-50 tahun pada 6 Juli mendatang, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mempersembahkan kejutan bagi para pecinta skutik premium tanah air dengan meluncurkan produk paling canggih yakni NMAX Turbo. Produk unggulan pertama di dunia ini hadir dengan pembaruan desain, fitur, dan dapur pacu, sehingga memberikan pengalaman berkendara dan rasa percaya diri bagi para penggunanya. Selain itu, NMAX Turbo dikembangkan dengan konsep Evolution Funtech X Prestige X Sporty. NMAX Turbo menampilkan fitur canggih yakni penggunaan layar infotainment display yang dikontrol melalui smartphone berupa pemutaran musik, informasi perkiraan cuaca, fungsi riding mode indikator Y-Shift, dan navigation system yang dapat menampilkan peta digital dengan petunjuk arah pada layar infotainment display. Teknologi terbaru ke produk turbo ini. Turbo ini artinya apa? Dia tetap tidak perlu CC up, tapi dia punya kemampuan luar biasa. Tinggal pencet tombol di turbo, langsung dia bisa melewati. Kalau di lampu merah paling kencang depan, kalau mau menyalip juga paling kencang, kalau ditanjakan juga powernya paling besar. Itu kunci utama dari turbo dan ini pertama di dunia. Untuk memudahkan konsumen membeli NMAX Turbo, Yamaha bekerjasama dengan Marketplace membuka program order online yang juga diluncurkan pada hari pembukaan Pekan Raya Jakarta 2024. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, masih di iNews Pagi bersama saya Cika Multazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Padang Arafah bersiap menyambut jemaah haji dari seluruh dunia pada Sabtu 15 Juni mendatang. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Syarji. Jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas inspeksi ke Padang Arafah. Kedatangan Menak untuk meninjau persiapan tenda dan fasilitas yang akan digunakan jemaah Indonesia. Dinampingi pihak Masyrik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menak mengecek satu persatu fasilitas yang ada di tenda. Tenda juga relatif lebih bagus di beberapa bagian. Tadi saya sampaikan juga dan saya lihat ada tenda yang sudah berubah bentuknya. Tetapi belum untuk semuanya, baru 30.000 jamaah yang nanti bisa tercover di tenda ini. Tenda lebih bagus, atap lebih menyerap panas, kemudian dindingnya juga sudah pakai HAT PVC gitu ya, dan lebih menyerap panas tentu saja. Mulai tahun ini selama di Armusna, jemaah akan mendapatkan jatah makan secara penuh sebanyak 15 kali. Di Arafah, jemaah haji Indonesia akan menempati 73 maktab dan 1.169 tenda.
Selain itu, rombongan Menteri Agama juga meninjau kondisi Musdalifah. Sekitar 55.000 jemaah beresiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping dari Arafah akan melakukan skema murur atau berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Pemirsa, tak perlu khawatir bagi jemaah haji Indonesia yang rindu makanan Nusantara. Di kawasan Gua Hiro Mekah terdapat restoran yang menjajakan aneka hidangan khas Indonesia. Berbicara soal kuliner haji, Bakso Bistro menjadi outlet yang ramai dikunjungi jemaah haji Indonesia yang rindu akan makanan Nusantara. Restoran ini terletak di area Budaya Hiro, kawasan Gua Hiro di Pegunungan Makkah. Buka dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap harinya, restoran ini dapat dijangkau menggunakan taksi ataupun bus dari Masjidil Haram ke kawasan Hiro Cultural District dengan waktu tempuh 15 hingga 20 menit saja. Karyawan yang bekerja di restoran ini juga berasal dari Indonesia, tepatnya Nusa Tenggara Barat. Bukanya kita dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan juga kita memiliki 2 shift ya, yang pagi kerja sampai maghrib. Dan ada yang lanjut sampai jam 11 malam. Ada juga di sini ya, yang tertarik juga ya. Baksonya ada 2 jenis. Pertama bakso sapi sama bakso unta. Bakso unta juga rasanya cukup luar biasa, Masya Allah. Selain aneka makanan, restoran ini juga menyajikan minuman khas Indonesia antara lain es cendol dan kopi Indonesia. Tak hanya menjual bakso sapi, restoran ini juga menyajikan bakso unta yang jadi menu favorit para jemaah. Restoran ini cocok mengobati rasa rindu sementara jemaah haji Indonesia terhadap hidangan-hidangan Nusantara. Mendekati perayaan Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun, tak sedikit pedagang memberikan promosi menarik untuk memikat para calon pembeli membeli hewan kurban di lapak dagangannya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di kawasan Johar Baru, Jakarta. Menurut pedagang hewan kurban, hewan yang dijual di kawasan ini sudah mendapatkan vaksin PMK sebelumnya. Penjualan hewan kurban pun meningkat 50% dibandingkan hari biasa. Untuk saat ini penjualan dari tanggal 3 sampai sekarang tanggal 12 ya. Peningkatan memang ada, dari tanggal 3 itu sudah terjual 14 ekor sapi. Dan untuk kambing sendiri 25 ekor kambing. Untuk jenisnya sendiri kita punya sapi metal warna merah yang bercorak merah. Dan kita juga punya sapi PO Jawa warna putih yang ada punduknya. Dan kita juga punya sapi Lemotion yang palanya putih juga itu. Dari range harganya itu dari 21 juta sampai 50 juta, tergantung dari bobot beratnya juga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, berbagai cara dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik minat pembelinya jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Demi menarik minat pembeli, pedagang hewan kurban di daerah Jatiwarna, Kota Bekasi memiliki trik unik untuk menarik minat pembeli. Salah satunya dengan promo atau hadiah, yakni beli 1 ekor sapi berukuran besar gratis 1 ekor kambing. Kita untuk tahun ini, dari tahun ke tahun kita memang ganti ya. Ada yang beli 5 gratis kambing. Tahun ini kita promonya dapat berhadiah golok sembelih ya, promo tidak berhasil. Terus juga ada promo lanjutan nih di akhir mendekati jelang Idul Adha ini, beli sapi besar bonus domba 1 kambing gitu. Selain memberikan promo, sapi yang dijual berasal dari Bali dan Kupang dan sudah diuji tes kesehatan sehingga aman bagi para pembeli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapak-lapak penjualan hewan kurban dan memberikan sertifikat layak kurban.
4 hari jelang Idul Adha, petugas DPKH Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban kambing, domba, dan sapi, mulai dari tingkat peternak hingga lapak-lapak penjualan. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi, mata, hidung, dan mulut hewan. Pemeriksaan dilakukan supaya hewan kurban memenuhi syarat kurban ketika disembelih, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Brebes, Dr. Hewan Ismu Subroto mengatakan, pemeriksaan terdiri dari 3 tahap, yaitu di tingkat peternak, kemudian di lapak penjualan hewan kurban yang disebut pemeriksaan antemortem, dan yang terakhir pemeriksaan postmortem di RPH atau tempat penyembelihan kurban. Petugas juga memberikan cairan disinfektan ke tubuh dan kaki hewan kurban agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Usai menjalani pemeriksaan dan dinilai layak, petugas DPKH memberikan sertifikat kepada para peternak dan penjual. Sudah mau mendekati Idul Kurban, ini kan berarti tahap kedua di lapak yang mau menjual ternaknya. Ini termasuk, ini kan lapak untuk sudah banyak yang laku, kemudian nanti di hariannya nanti di RPH. Jadi ada 3 tahap, on farm, kemudian di lapak-lapak, terakhirnya di RPH, antemortemnya. Pemberian sertifikat disambut baik pedagang hewan kurban. Toha, pedagang hewan kurban di Kecamatan Jatibarang, sangat senang karena hewan yang dijualnya diperiksa tim DPKH serta diberi sertifikat kesehatan hewan dan cairan disinfektan secara cuma-cuma. Alhamdulillah, saya ketegangan ada bapak-bapak dari kantor peternakan. Saya minta terima kasih diberi surat izin ya, surat penjualan, surat keterangan sehat hewannya. Berdasarkan DPKH Kabupaten Brebes, tahun ini tercatat jumlah hewan kurban yang akan dipotong, yakni sapi 3.900 ekor, kerbau 1.500 ekor, kambing 2.000 ekor, dan domba 12.000 ekor. Dari Brebes. Pemirsa, kebangkan minat dan bakat anak muda, ribuan santri mengikuti sosialisasi program amanah bertajuk Goes to Daya di Kabupaten Biren, Aceh. Sebagai bentuk komitmen terhadap dunia pesantren, sejumlah program amanah disosialisasikan melalui pentas teater yang diperankan oleh para santri Daya Babu Salam Al-Aziyah Juneb. Program unggulan tersebut meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, industri ekonomi kreatif, olahraga, hingga gerakan sosial. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus menginspirasi dan memberikan dukungan bagi generasi muda Aceh untuk terus berkarya bagi negeri. Sebagai wadah bagi anak muda mengembangkan potensi dan kreativitas, anak muda Aceh unggul hebat menggelar nonton bareng laga timnas kontra Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menonton bareng yang berlangsung di Pendopo MZ Kuta Alam, Banda Aceh pada Selasa malam dihadiri ratusan anak muda. Mereka nampak antusias dan kompak menyaksikan pertandingan yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Untuk informasi lainnya, pemirsa, juara dunia Albin Ushant berhasil mengalahkan Francisco Sanchez Ruiz dalam pertandingan eksibisi 10 Ball The Real King yang digelar di Cloud Senopati, Jakarta Selatan. Bermain dalam laga 10 bola, Albin Ushant menang telak dengan skor akhir 13-0. Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB-POPSI) bersama Moore Production menggelar Meet and Greet sebagai salah satu rangkaian kegiatan eksibisi biliar kelas dunia 10 Ball The Real King. Digelar di Cloud Senopati, Jakarta Selatan, 2 juara dunia biliar Albin Ushant dan Francisco Sanchez Ruiz bertanding memperebutkan gelar 10 Ball The Real King. Hasilnya Albin Ushant berhasil mengalahkan Francisco dengan skor telak 13-0. It's great. I've been the first time here. So much passion and love for the game we saw already yesterday and today. Many fans came to watch me and Fran play.
Also yesterday for the doubles match, it was great. Yeah, this is my second time here in Indonesia. I'm really happy to be here again because I enjoy every single moment with the crowd. I mean, you can feel the passion here in this country, so this is unbelievable to be back here. Yeah. Acara yang didukung PB Popsi ini digelar untuk memotivasi dan mengembangkan kualitas pebiliar Indonesia. Dan kita berharap dengan datangnya 2 juara dunia ini akan membuat para pemain muda itu terpacu bahwa mereka juga bisa nanti one day mungkin ada pemain Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia. Semoga antusiasme pemain biliar di Indonesia ini makin meningkat, bisa memotivasi mereka juga dengan kita datangkan ini. Atas kemenangannya ini, Albin Ocean berhak mendapatkan persembahan hadiah berupa uang $2.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, generasi muda Indonesia begitu antusias dan terinspirasi oleh budaya Korea Selatan. Untuk itu pemirsa, salah satu produsen minuman susu menghadirkan varian yang memiliki cita rasa khas Korea. Terinspirasi oleh rasa otentik Korea, Indomilk Authentic Korean Flavor hadir dengan 3 varian rasa baru yang menarik dan otentik. Indomilk Gangneung Dalgona Coffee terinspirasi dari permen dalgona manis yang terkenal di Korea, menawarkan perpaduan unik antara kopi dan manisnya dalgona. Indomilk Haenam Goguma menggabungkan cita rasa ubi manis Korea dengan kelezatan khas yang cocok untuk lidah konsumen Indonesia. Lalu Indomilk Soul Banana menghadirkan kesegaran banana milk ala Seoul yang populer di kalangan anak muda di Korea. Kehadiran 3 varian baru khas Korea ini tak lepas dari hasil riset yang menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia begitu antusias dan terinspirasi oleh budaya Korea. Itu sangat kreatif, sangat inovasi, dan juga fun, dan yang paling penting adalah otentik Koreanya itu menonjol. That's why kita keluarkan produk-produknya dengan rasa yang Gangnam Dalgona, yang kedua adalah Soul Banana, dan yang terakhir adalah si Goguma. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga menggait personel grup K-pop Seventeen menjadi brand ambasador Indomilk. Indomilk mengajak Eskop, Wonwoo, dan Vernon dari Seventeen yang memiliki cerita seru dengan rasa Indomilk Authentic Korean Flavor. Di komunitas dulu sebenarnya untuk kayak Karat ini kan emang sangat kuat ya dan sangat loyal, saya lihat itu. Makanya kita juga tap in ke Seventeen ini pun dengan tentunya dengan bantuan dari teman-teman Karat yang sudah kita cari insight-nya lah. Persaingan produk susu yang cukup ketat ditambah dengan kesadaran generasi muda terhadap manfaat susu yang tinggi, Indomilk terus berupaya untuk unggul dari produk serupa lainnya. Indomilk akan terus berinovasi dan menghasilkan rasa yang otentik serta memahami kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi berhasil mengungkap laboratorium narkotika jenis ekstasi di Medan, Sumatera Utara. Ini cetakan apa? Yang sekarang. Pemirsa, penggerebekan laboratorium narkotika jenis ekstasi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Jumhana, Kecamatan Medan Area. Hasilnya 6 orang ditangkap, 2 diantaranya pasangan suami istri berinisial HK dan DK yang merupakan pemilik lab dan juga pembuat ekstasi. Polisi juga menyita barang bukti ekstasi sebanyak 635 butir atau seberat 232,13 gram. Mephedron berupa serbuk seberat 532,92 gram serta alat cetak ekstasi dan juga bahan kimia. Ke-6 tersangka mendapat ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pembuat dan sekaligus yang mengedarkan. Ya. Adapun barang bukti adalah alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia, prekursor dan peralatan clandestine laboratorium narkoba ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,98 kg, bahan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 630.
Petugas gabungan dari Polresta Pati dan Polda Jawa Tengah terus memburu para penganiaya bos rental asal Jakarta. Kali ini polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil tanpa surat lengkap di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tim gabungan dari Direskrimsus Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati terus mengembangkan penyelidikan dalam kasus penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta. Mereka menelusuri tempat kejadian perkara untuk mencari para pelaku lainnya. Dalam penelusuran, polisi gagal menemukan para pelaku lainnya, namun berhasil mengamankan 33 unit kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki dokumen lengkap. Puluhan kendaraan tersebut langsung dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk menindaklanjuti adanya berita viral mengenai Kecamatan Sukolilo adalah kecamatan kelompok penadahan kendaraan bermotor, kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim Polresta Pati. Dalam kasus penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta, polisi baru menetapkan 4 tersangka dan telah memeriksa 35 saksi. Polisi memberikan batas waktu hingga 1 minggu, serta mengimbau para pelaku yang buron untuk menyerahkan diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Sakatatal minta nama baiknya dipulihkan dan oknum polisi yang terlibat penganiayaan diproses hukum. Sementara itu pemirsa, sejumlah saksi terus bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya adalah Rana alias Piing. Dan wawancara khusus tim iNews TV bersama Rana sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Ya, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews ID. Dan akhir kata, saya Cika Mutazam. Dan saya Asmiatania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki perlahan mulai terkuak. Seiring berjalannya waktu, fakta baru bermunculan. Salah satu fakta yang menyita perhatian publik adalah keterangan dari mantan terpidana kasus Vina Sakatatal yang mengklaim kerap mendapat perlakuan kasar, intimidasi, dan penyiksaan dari oknum polisi. Fakta itu terungkap setelah Saka memberikan keterangan dalam program Rakyat Bersuara iNews beberapa waktu lalu. Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah, sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Kalau saya pribadi, saya Pak, kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengatakan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya kekerasan kepada Sakatatal terus dilakukan oleh tim gabungan. Tim dari Kompolnas dan Komnas HAM juga telah mendatangi Polda Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan adanya penyiksaan. Sobat, saat ini saya bersama dengan Pak Rana. Beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya adalah orang yang saat itu sempat melerai perkelahian antara Vina Eki dan 2 orang yang Bapak tak kenal ya Pak ya? Waktu itu ya. Bapak bisa ceritakan Pak?
Waktu itu kejadiannya seperti apa, Pak? Saya di Jalan Layang, itu ada motor kejar-kejaran, motor 2. Nah, pas di tanjakan itu, dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan. Tadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini Vina dan motor satu lagi itu ke arah sumber? Iya, arah sumber. Gitu. Motornya motor apa, Pak? Motornya motor warna? Warna hitam. Ya kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan karena kan di sebelahnya berantem. Adanya di posisi toar-toar itu yang ada pot. Yang Parator ya, berarti. Iya. Ya saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat udah tuh pas diterai itu nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Saat Bapak lerai, itu posisi dipukul atau gimana, Pak? Ya lagi Sedang dipukul atau siapa? Siapa yang ya dipukul? lagi dipukul si temennya Pinanya tuh. Eki? Iya. Lagi dipukul sama 2 orang itu? Iya, sama 2 orang itu. Gimana Bapak melihatnya waktu itu, Pak? Ya, saya kan sebelah jalan sih ya. Terus jadi makanya kita turun tuh. Terus dipisah tuh. Si Pina kan digalang gini, seret. Kan tadi kan otomatis kan turun. Oh, jadi posisinya motor Vina dan Eki dihalangi oleh motor... yang dari yang dikejar kan langsung turun kan. Si Vina kan sama yang 2 kan mundur. Nah, yang galang kan langsung maju terus. Terus jotos. Terus kita kan lihat tadi saya tak bisa. Nah, sekarang ini udah ramai nih, Pak, di media sosial kasus ini. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya, Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian enggak? Ya lihat, Pak. Berantem. Orang 4 tuh. Perempuan 1, laki-laki 3. Bapak ikut sidang waktu itu, Pak? Ikut sidang 2 kali. Bapak sendiri kan melihat nih, 5 orang itu? 7. Bukan 7 orang, bukan Iya. mereka ya, Pak? Ya bukan sih. Orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Bukan 7 orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, bukan itu, Pak? Bukan.